and she's just in the background. And she says, I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they say. Di suatu masa, terdapat seorang raja dengan 8 anak perempuannya yang diberi nama dari warna. Bahkan mereka mengenakan pakaian berwarna sesuai namanya. Nama putri raja tersebut diantaranya Jambo, Kelabu, Hijau, Oranye, Merah, Nila, Jingga, Ungu, Biru, dan terakhir bernama Kuning. Anak bungsu inilah tokoh utama dalam cerita ini. Suatu hari, raja pergi untuk melakukan tugas kerajaan. Sebelum berangkat, dia bertemu dengan anak-anaknya. Kemudian, para putri menyebutkan masing-masing keinginannya sepulang ayahnya nanti. Mulai dari Putri Jambon yang meminta diberikan perhiasan yang mahal oleh sang ayah. Tidak kalah dengan yang lainnya, anak raja bernama Jingga meminta kain sutra yang bernilai tinggi. Kecuali Putri Kuning, gadis itu hanya berpesan agar sang ayah dapat kembali dengan selamat. Ketika sang ayah tidak berada di kerajaan, putri-putri raja tersebut membuat ulah. Hal ini membuat para inang kewalahan dan tidak bisa melakukan pekerjaan yang lainnya, terkecuali Putri Kuning. Ketika para inang disibukkan dengan saudaranya yang rewel, Putri Kuning menemukan taman favorit ayahnya terbengkalai, sehingga gadis ini berinisiatif untuk membersihkan tempat tersebut. Namun, setiap Kuning membersihkan taman, putri raja yang lainnya terus mengganggu, sehingga membuat gadis itu merasa jengkel dan marah dengan kelakuan saudaranya. Setelah raja pulang dari tugasnya, dia menemukan anak-anaknya tengah bermain seperti biasa di danau, sedangkan si bungsu, Kuning, tengah merias bunga di teras. Kemudian sang ayah menemui Putri Kuning dan memberikannya buah tangan berupa kalung batu berwarna hijau. Tentunya dia merasa senang karena ayahnya telah pulang kembali. Pada esok harinya, Putri Hijau melihat adik bungsunya mengenakan kalung hijau pemberian ayahnya. Dia merasa iri dan berkata, seharusnya pemberian tersebut menjadi miliknya. Putri Hijau merasa jengkel karena tidak memiliki perhiasan tersebut. Kemudian dia menghasut saudara lainnya dan bersepakat untuk mengambil kalung itu. Kemudian para putri beraksi. Mereka membekap Putri Kuning dan memukul kepala gadis tersebut. Tidak disangka, pukulan keras ini membuat si bungsu kemudian tewas seketika. Setelah melakukan kejahatan, saudaranya merasa takut. Perbuatan tersebut diketahui oleh raja, sehingga mereka memutuskan untuk mengubur Putri Kuning di taman istana bersama kalung hijau. Di tempat lain, sang ayah berusaha mencari anaknya tersebut. Ketika ditanya, tidak ada satupun putri raja yang berani menjawab, sehingga raja memerintahkan para pengawal untuk menemukannya. Namun, sang ayah tidak kunjung menemukan anaknya, sehingga dia merasa kesepian. Sedangkan para putri lain dikirim untuk bersekolah di luar negeri agar tidak bermalas-malasan. Suatu ketika, raja menemukan sebuah tanaman yang memiliki bunga berwarna putih kekuningan dan harum. Tumbuhan tersebut kemudian diberi nama Kemuning karena mengingatkan pada Putri Kemuning.